Shalom saudara-saudara yang saya kasihi. Kita kembali ketemu dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada hari ini. Saya akan mengambil tema ketika berada dalam bahaya. Ketika berada dalam bahaya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, 3,5 tahun ini kita telah menghadapi pandemi COVID-19. Dan selama 3,5 tahun pandemi ini kita merasakan kehidupan yang begitu semakin sulit. Ada banyak batasan-batasan di dalam kehidupan kita yang kita hadapi dan jalani. Bahkan hingga hari ini kita masih menghadapi PPKM. Level yang keberapa? Keempat. Dan berlaku sampai besok, entah diperpanjang atau sudah dapat diturunkan. Namun kita bisa lihat kebenaran firman Tuhan yang akan sebelumnya kita akan baca dulu sebelum kita bahas lebih jauh tentang tema ini. Saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-8, mulai ayat yang ke-22 sampai 25, 4 ayat ini akan kita baca. Mari kita buka kitab suci kita atau perhatikan paparan ayat yang ada di slide. Saya bacakan buat kita sekalian, firman Allah berkata demikian. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Kalau kita perhatikan bacaan firman Tuhan yang baru saja kita bacakan, bahwa di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang tidak dapat kita prediksi. Awalnya kita menghadapi situasi yang baik, awalnya kita menghadapi hidup yang nyaman, tapi seperti yang dikatakan di dalam nats bacaan kita, murid-murid yang berlayar menyeberang danau bersama dengan Yesus, dikatakan sekonyong-konyong, tiba-tiba mendadak terjadi, ada taufan yang melanda mereka. Ada taufan yang mengancam mereka. Badai itu telah membuat air masuk ke dalam perahu yang mereka tumpangi. Dalam situasi itu mereka terancam perahunya tenggelam. Sementara badai tidak kompromi dan semakin hebat menghantam perahu itu. Dan nyawa mereka terancam dalam bahaya. Dituliskan oleh firman Tuhan, sebagaimana yang saya tuliskan di dalam font berwarna merah. Pada ayat yang ke-23 dikatakan mereka berada dalam bahaya. Mereka berada dalam bahaya bukan sesuatu yang sudah diketahui di awal semula, tetapi sesuatu yang terjadi secara mendadak. Dan hal itu juga kita alami di saat sekarang ini.
Siapa yang sangka seluruh dunia mengalami hal yang belum pernah terjadi dalam peristiwa pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pandemi COVID-19 ini nampaknya telah memberikan dampak yang begitu luas. Pertanggal 6 Agustus yang lalu, kalau tidak salah tercatat ada kurang lebih 3,6 juta yang terpapar COVID-19. Di antara 3,6 itu ada 104.000 yang meninggal dunia di Indonesia. Belum lagi dampak-dampak yang dialami oleh setiap kita. Kita bisa lihat orang-orang yang sakit, terutama ketika akhir Juni dan awal Juli, itu masa-masa yang begitu puncak, bahkan sampai saat ini semakin terus masih naik, sekalipun sudah sedikit melandai. Kita masih melihat rumah sakit yang begitu penuh, ICU yang masih terus penuh, bahkan rekan-rekan pendeta pun banyak yang dituai Tuhan kembali ke rumah Bapa. Tidak sedikit orang-orang apalagi yang biasa, baik yang di rumah sakit maupun yang isoman, mereka pada akhirnya tidak dapat bertahan ketika mereka menghadapi bahaya kematian yang mengancam nyawa. Perekonomian juga terjadi dampaknya. Kita bisa lihat ada banyak toko-toko yang tutup, dari yang kecil sampai kepada perusahaan yang besar. Bahkan sampai kepada perusahaan raksasa sekalipun. Mereka yang bergerak di bidang internasional global, mereka terpaksa harus menghadapi kondisi pengurangan karyawan. Dalam hal ini kita bisa lihat akan terjadi banyak dampak terhadap sosial ekonomi, stabilitas politik keamanan. Ada banyak pengangguran, ada banyak orang yang kelaparan, kekurangan. Dan mungkin akan ada banyak juga potensi-potensi yang di Alkitab juga dialami. Ada huru-hara kerusuhan dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini bisa saja kita alami. Berbagai bahaya yang mungkin terjadi. Dan setiap kita, siapapun kita, punya potensi menghadapi bahaya. Bentuk bahaya setiap orang berbeda-beda. Ada yang ketika menghadapi sakit, dan sakit itu tidak juga menjadi sembuh, lama-lama membuat mereka menjadi kondisinya semakin parah, bahkan mengancam nyawa. Ada orang yang berada pada posisi kekurangan keuangan. Dikatakan Alkitab yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Keadaan dunia ini begitu kejam rasanya. Situasi-situasi yang sulit akan menghimpit kehidupan setiap umat manusia. Dan pada akhirnya kebenaran firman Allah akan dinyatakan. Bahwa pada akhir zaman manusia akan menghadapi kesukaran yang besar. Kita bisa lihat tantangan-tantangan yang kita hadapi ini membuat kita begitu takut. Cemas, khawatir, ngeri rasanya. Murid-murid pun ketika dia menghadapi bahaya seperti air yang mulai sudah masuk ke dalam perahu, maka murid-murid yang boleh dikatakan mereka ahli di dalam membawa perahu, ketika mereka mengarungi danau itu sudah biasa bagi mereka. Tapi nampaknya dalam cerita ini ada satu peristiwa yang membuat mereka begitu takut. Bahkan mereka ditulis berada dalam bahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kesulitan persoalan hidup yang kita hadapi dan alami bukan saja akan menempa karakter kita, tetapi terlebih lagi akan memunculkan karakter asli kita. Siapa kita yang sebenarnya
akan kelihatan ketika kita menghadapi situasi ini. Ketika kita berada dalam situasi berbahaya, bagaimana kita meresponinya. Dan firman Allah yang sudah kita baca tadi akan membawa kita kepada sebuah pengertian bagaimana seharusnya sikap kita di dalam menghadapi bahaya. Nah, yang pertama, mari coba kita lihat firman Allah mengajarkan ketika berada dalam bahaya, hal yang pertama yang perlu sekali kita kerjakan adalah kuasai diri, kendalikan diri, dan jangan panik. Kalau murid-murid pernah mengalami keadaan berada dalam bahaya dan dia menjadi panik, dia berkata kepada Yesus setelah melakukan berbagai upaya dan upayanya tidak membuahkan hasil yang lebih baik. Akhirnya dia datang mencari Yesus. Dan ternyata Yesus dalam situasi yang sedang tertidur nyaman. Dia berkata, "Guru, kita binasa." Perkataan ini menggambarkan kepanikan pribadi di dalam menghadapi kondisi yang begitu membahayakan diri. Dia coba bangunkan Yesus dalam situasi yang sangat berbahaya itu. Dan kemudian dia berkata, "Guru, kita binasa." Dia sudah berpikir bahwa kita akan binasa. Bukan cuma saya, tapi engkau guru juga pasti binasa. Karena air sudah mulai masuk ke dalam perahu kita. Dan mungkin akan menenggelamkan perahu kehidupan kita. Nah, firman Allah katakan di dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Kitab Amsal yang terkenal dengan kebijakannya menuliskan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kota yang temboknya roboh, tidak ada pertahanan. Ketika musuh datang menyerang akan mudah menaklukkannya. Demikian pun kita. Kalau kita tidak dapat mengendalikan diri kita, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang salah bisa kita lakukan dalam situasi yang tidak terkendali. Dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak lebih baik dan tidak mengatasi inti persoalan yang sedang dihadapi. Ketika ancaman bahaya itu dihadapi murid-murid, di mana mereka nyaris akan tenggelam, perahu akan terbalik karena taufan badai itu semakin keras menerpa perahu mereka dan air semakin naik tinggi. Dan dalam situasi itu mereka ternyata panik. Nah, di dalam menghadapi situasi pandemi ini pun bisa saja beberapa orang menjadi panik. Tidak dapat mengendalikan diri. Padahal firman Allah mengajar saya dan saudara, di dalam menghadapi situasi ini, yang utama perhatikan, kuasai diri. Jadi tenang. Hadapi setiap persoalan, tantangan kehidupan, bahkan hal-hal yang ketika itu membahayakan diri, tetap tenang. Puji Tuhan, saya ini boleh dibilang sedang mengalami darah tinggi dan masih makan obat darah tinggi tiap hari. Tapi saat-saat di mana diizinkan Tuhan menghadapi kondisi terpapar COVID dan Leo demikian yang harus saya dampingi dan temani dalam pengobatan, saya bersyukur di saat itu situasi-situasi yang sangat menekan. Upaya-upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Rumah sakit yang menutup pintu tidak mau melayani. Ada banyak hal-hal yang begitu membuat diri begitu kecewa sekali. Lelah, capek, tengah malam baru bisa harus kembali pulang dengan tidak membawa hasil. Tapi saat itu Tuhan karuniakan sesuatu yang tidak biasa.
Di dalam hati saya ada kesejukan yang luar biasa. Di dalam hati saya ada ketenangan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, di tengah-tengah tekanan yang begitu luar biasa. Dan ternyata kalau kita bisa menguasai diri itu menjadi hal yang sangat penting. Firman Allah dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 juga menasihati, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ketika kesudahan segala sesuatu sudah dekat, pandemi ini menjadi salah satu tanda akhir zaman yang membawa kita kepada keadaan yang sudah semakin dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kuasai diri menjadi tenang, maka kita akan bisa menghadapi situasi-situasi sekalipun itu dapat membahayakan diri. Ingat, pada situasi yang begitu membahayakan, sebenarnya dalam peristiwa yang kita baca, Yesus ada kan di dalam perahu itu? Jadi ingat bahwa dalam setiap peristiwa kehidupan kita, sekalipun kita berada dalam situasi yang bahaya, ada Tuhan menyertai. Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Allah yang hadir di dalam segala situasi yang sedang kita hadapi. Ibrani 13 ayat 5b memberikan garansi karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau murid-muridnya pada waktu itu menyadari bahwa sesungguhnya ada Yesus bersama dengan mereka, sepatutnya mereka mampu menguasai diri dan tidak perlu menjadi panik. Tidak perlu ada kata yang keluar bahwa kita binasa. Karena kita percaya bahwa ada Tuhan tetap menyertai kita. Ketika kita mungkin berupaya dan upaya kita seolah-olah kita berusaha seorang diri, tidak ada orang yang bisa menolong kita. Tapi kita percaya masih ada Tuhan yang tetap menyertai. Dan Dia hanya sejauh doa. Dan kita hanya mampu berdoa ketika kita tetap tenang dalam menghadapi berbagai situasi apapun juga. Dan perlu juga diingat bahwa Tuhan yang menyertai itu adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Artinya Tuhan yang menyertai kita dalam situasi apapun juga sekalipun berada dalam bahaya, adalah Allah yang mampu mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Allah menguasai sesuatu. Pandemi ini peristiwa alam di mana tidak dapat terkontrol oleh manusia. Dan dalam situasi seperti ini kita juga percaya sama seperti Yesus mengendalikan situasi ketika murid-murid menghadapi badai taufan di tengah danau yang mereka seberangi. Maka kita bisa lihat bahwa ketika itu kita bisa tetap menguasai diri dan tidak panik. Karena Allah yang menyertai adalah Allah yang mengendalikan segalanya. Yeremia 29 ayat 11 meyakinkan kepada kita. Yesus berkata atau Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi mengetahui, Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu pergumulan hidup kita. Allah tahu kita berada dalam bahaya. Allah tahu
situasi-situasi yang sedang kita hadapi. Karena itu, mari kita tetap tenang dalam menghadapi apapun juga. Gereja seperti yang sekarang banyak kegiatan yang terbatas. Tapi tetap tenang, kita jalani semua secara baik. Yang kedua, setelah kita menguasai diri dan tidak panik, maka yang perlu ketika kita berada dalam bahaya adalah adanya penanganan yang tepat. Penanganan yang tepat namun tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Allah di dalam bacaan kita menuliskan, ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Jadi ada penanganan yang baik ketika Yesus sedang tertidur dalam situasi itu. Yang perlu ditangani pertama adalah bangkit, bangun. Setelah bangun baru bisa mengerjakan segala sesuatu. Kalau kerohanian kita dalam situasi yang tertidur, kalau kita masih berada dalam situasi yang tertidur, kita tidak akan mampu melakukan hal yang tepat. Satu ketika saya memperhatikan kedua kaki saya bengkak. Kemudian timbul kekhawatiran. Biasanya kata orang kalau kaki bengkak gangguan ginjal. Wajar berpikir seperti itu. Saya pada waktu itu menerima telepon dari rekan pendeta untuk menanyakan kondisi kesehatan saya. Dan saya ceritakan bahwa kedua kaki saya sekarang mengalami bengkak. Dia beri saya ketenangan dan dia berkata, coba Pak Paulus tidurnya kakinya agak sedikit diangkat. Lebih tinggi daripada kita tidur. Oke, saya take note dan saya ingin konfirmasi apakah itu benar. Saya chat dengan dokter di Alodoc ya kalau nggak salah itu ya. Saya coba chat, saya ceritakan kondisi saya dan pada akhirnya dengan berbagai diagnosa yang saya ditanyakan oleh dokter dan saya jawab, pada akhirnya dokter pun tetap berkesimpulan sama bahwa ini masalah bukan masalah ginjal. Masalahnya peredaran darah yang tidak lancar. Jadi saya tetap disarankan untuk tiduran kaki naik ke atas. Dan saya lakukan. Dan ternyata buktinya benar. Kempes, puji Tuhan. Penanganan yang tepat akan dapat mengatasi. Sama seperti enggak masalah obat itu mahal menjadi jaminan ampuh. Tetapi obat yang sekalipun murah, asal itu tetap tepat sesuai dengan inti persoalan, menjawab setiap persoalan, maka kita percaya penanganan yang tepat mengatasi persoalan intinya. Namun dalam situasi itu sekalipun jangan pakai cuma andalkan akal. Ketika saya coba mengandalkan akal pikiran melakukan ini dan itu ternyata terbatas. Ada banyak keterbatasan ketika saya membawa Leo dari rumah sakit ke rumah sakit dan sekian banyak. Saya menaruh harap adanya pertolongan dari dokter. Saya menaruh harap pintu rumah sakit terbuka untuk memberikan pertolongan pertama yang dibutuhkan. Tapi pada akhirnya semua sangat mengecewakan. Di situasi itu saya bilang, saya sangat kecewa. Sampai saya bilang sama Leo yang tetap di mobil, kita nggak bisa andalkan manusia. Kita cuma bisa menaruh harap kepada Tuhan. Firman Tuhan menuliskan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan.
Kalau kita cuma sekedar mengandalkan kekuatan kita, mungkin murid-murid mengandalkan kekuatannya. Dia coba kembangkan layarnya, dia turunkan mungkin supaya tidak terombang-ambing lebih jauh lagi. Dia berupaya itu. Ternyata semua gagal, baru dia ingat. Oh iya, bersama kita ada Yesus. Baru dia cari Yesus. Saudara kekasih Tuhan, orang yang mengandalkan diri makin membuat diri semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita eling bahwa kita perlu Tuhan. Dan kita percaya di bagian pertama tadi, Ia selalu menyertai kita. Dan Ia mengendalikan segalanya. Ingat, orang yang paling kita andalkan adalah orang yang paling berpotensi untuk mengecewakan kita. Kalau kita andalkan manusia, kalau kita menaruh harap lebih kepada manusia, orang yang kita taruh harapan itu bisa berpotensi lebih mengecewakan kita. Tapi kalau kita menaruh harap, percaya dalam situasi berada dalam bahaya, kepada Tuhan dan pertolongannya, kita tidak akan pernah kecewa. Mintalah hikmat Tuhan untuk menuntun kita mengerjakan hal yang benar dan tepat, agar dapat keluar dari potensi yang membahayakan. Yang terakhir, ketiga, dalam situasi ketika kita berada dalam bahaya, selain kita menguasai diri, tidak panik, menangani itu secara tepat dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita juga perlu dalam situasi itu mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam situasi yang berbahaya sekalipun, ketika kita tidak ada bisa melakukan banyak hal lagi, maka yang perlu dilakukan adalah percaya sama Tuhan yang ada di saat itu. Saat itu saya percaya sama Tuhan. Saya cuma berpikir, bahkan saya kadang berpikir, kok orang lain ditolong, saya enggak sih. Tidak demikian. Yang dibutuhkan Tuhan adalah percaya. Serahkan sama Tuhan. Percayakan sama Tuhan. Mungkin dalam situasi itu Leo pribadi mempercayakan hidup kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri saya, terserah Tuhan bagaimana. Pada akhir dalam situasi itu, dalam berbagai upaya saya yang tidak membuahkan hasil, puskesmas yang seharusnya paling garda terdepan yang membantu saya tidak juga bersedia. Ke rumah sakit minta, ditanya rujukannya mana. Saya minta rujukan puskesmas, tidak diberikan. Bahkan terakhir kita ke rumah sakit RSUD yang di Cengkareng. Dan harus saya teken memaksakan diri untuk diterima. Dengan konsekuensi kalau mati di tempat, saya harus bersedia. Terakhir sudah diterima, register masuk, tanda tangan lagi. Bersedia kalau di sini pun kami tidak akan melakukan tindakan apa-apa. Nah, sekarang sudah masuk terima. Udah jam setengah 2 malam, ada itu yang buat terbang kayak tentara itu ya, begitu. Si Leonya udah aneh, cuma aneh, memang saya bingung. Kalau dibawa ke rumah sakit, dia saturasinya baik. Begitu sampai di rumah, saturasi turun. Saya pusing. Diperiksa di sana, dia baik. Di rumah, dia drop. Jadi nggak ada orang yang percaya. Coba bayangin dalam situasi gitu. Terus nggak dia apa-apain. Lah makin lama saya pikir ini, waduh banyak nyamuk di luar. Nggak dia apa-apain, cuma duduk di kursi roda. Akhirnya Leo minta pulang. Saya minta sekedar sebelum minta itu pulang, saya bilang boleh nggak nih kita rebahan aja tuh.
di balai-balai yang itu nggak napa. Saya yakinkan Leo, ya nggak napa deh, terima di situ kalau bisa. Tapi itu pun tidak diberikan, nggak boleh masuk di situ, karena yang di situ adalah dalam perawatan, di luar IGD yang sudah penuh. Nggak dapat oksigen, nggak dapat tempat tidur. Akhirnya kami minta paksa pulang. Paksa pulang pun dipasralkan. Kalau bukan dari rumah sakit yang suruh pulang nggak boleh. Saya tanda tangan lagi konsekuensinya. Kalau pulang mati pun saya bersedia. Saudara, dalam situasi kayak begitu, apa yang bisa kita lakukan? Percayakan hidup kepada Tuhan. Dia yang memberi hidup. Dia yang memberi. Dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dalam situasi itu yang diperlukan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Mengingat tidak semua hal dapat kita lakukan, tidak semua hal dapat kita kendalikan seperti maunya kita. Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, dan di luar itu tidak ada orang yang lain yang mau juga mengerti persoalan kita dan memberikan pertolongan. Maka disitulah karenanya kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita dapat kehilangan rasa percaya diri ketika bertubi-tubi apa yang kita lakukan dalam upaya menghindar dari bahaya. Itu gagal, dan gagal. Kita bisa lama-lama kehilangan percaya diri. Tapi jangan sampai kehilangan iman. Iman ini salah satu hal yang sangat penting. Tetap percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam peristiwa yang kita baca, angin ribut diredakan, Yesus menegur murid-muridnya. Di manakah kepercayaanmu? Yesus mau katakan, bukankah sebenarnya aku ada bersama dengan engkau? Bukankah engkau telah melihat selama ini ketika aku ada bersama dengan engkau, aku mampu melakukan segala-galanya. Jadi yang Yesus mau katakan adalah, kamu kurang percaya, kamu kurang berserah, kamu tidak mempercayakan hidupmu kepada aku yang ada bersama dengan engkau. Nah, hari ini, mari dalam situasi yang sedang kita hadapi, bahaya bisa menimpa setiap orang kapan saja di situasi yang tidak kita pikirkan. Disitulah mulailah kita belajar, saya dan saudara, percayakan hidup kepada Tuhan. Percaya ketika kita percayakan, serahkan kepada Tuhan. Maka Dia akan menjaga kita seperti biji matanya. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.